Saudara-saudariku, para anggota Pukat yang terberkati, Shalom, salam. Saya Romo Wiono OMI, tinggal di Serambi IKN Nusantara. Saudara-saudariku yang terkasih, malam hari ini kita mendapatkan berkat yang luar biasa dari sabda Tuhan. Bacaan harian mengajak kita untuk merenungkan sabdanya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebuah sabda yang luar biasa. Tuhan menawarkan anugerah, yaitu hidup yang kekal, kepada kita semua. Saya merenungkan perkataan Tuhan ini. Jika Tuhan memberi saya anugerah hidup yang kekal, saya rasa saya tidak menginginkan lagi yang lain. Hidup kekal seolah menjadi puncak dan solusi bagi semua persoalan yang mungkin saya hadapi. Karena semua persoalan itu tidak ada yang kekal. Sementara Tuhan menawarkan kepada saya hidup yang kekal. Saudara-saudariku yang terkasih, warta Tuhan di dalam masa Paskah ini sungguh-sungguh memberikan kepada kita sebuah harapan. Mungkin situasi kita saat ini bermacam-macam. Ada yang sedang khawatir, ada yang mungkin merasa takut, ada juga yang bingung. Para murid pun merasakan yang sama. Mereka yang takut berkumpul di satu rumah dengan pintu dan jendela yang tertutup. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi yang mereka pikir akan menangkap dan memperlakukan mereka sama seperti Yesus. Tetapi Yesus yang bangkit menyapa mereka. Kepada Maria Magdalena, ia menyapa, jangan takut. Kepada dua orang murid yang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus di dalam kebingungan atas segala peristiwa yang terjadi, Yesus yang bangkit hadir, menemani mereka, mendengarkan mereka, untuk kemudian membuka mata batin mereka tentang kebenaran-kebenaran kitab suci. Sehingga kedua murid ini berubah dari suasana kebingungan, dari suasana sedih. Hati mereka menjadi berkobar-kobar. Sehingga tanpa ragu mereka kembali ke Yerusalem untuk membagikan pengalaman ini kepada para murid yang sembunyi di dalam rumah. Yesus menampakkan diri, dan kata-kata yang diucapkannya adalah damai sejahtera bagimu. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan mengajak kita untuk memandang bahwa persoalan yang mungkin kita hadapi janganlah membuat kita terlarut
untuk seolah memandangnya sebagai situasi yang menjadi akhir dari hidup kita. Tuhan mengajak kita untuk bisa merasakan kehadirannya yang tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang sungguh mengasihi kita, yang berpuncak pada peristiwa sengsara dan wafatnya. Namun Ia kembali hadir di dalam kebangkitan untuk senantiasa menemani kita. Saudara-saudariku yang terkasih, kepada kita anugerah itu ditawarkan. Damai sejahtera. Sebuah situasi yang kita harapkan. Yang Tuhan harapkan juga ada dalam diri kita. Tuhan tidak ingin kita menjadi orang-orang yang dikuasai ketakutan, dikuasai oleh kekhawatiran. Tuhan ingin agar kita menjadi orang yang penuh damai, bahkan hidup di dalam kesejahteraan. Para anggota Pukat yang terkasih, sebagian dari kita saat ini masih berjuang setelah masa pandemi. Ada yang masih merasa ragu untuk memulai usaha yang baru. Ada yang bahkan takut gagal lagi. Ya. Maka mari kita renungkan sabda Tuhan ini. Ya. Tuhan memberikan anugerah kepada kita, yaitu damai sejahtera yang Dia berikan. Ya. Dan melalui perayaan Ekaristi yang setiap kali kita rayakan, Tuhan menghendaki supaya kita merasakan kehadirannya yang menyertai di setiap langkah hidup kita, seperti Ia menyertai perjalanan dua murid Emmaus. Setiap kali kita menerima tubuh dan darah Kristus, itu artinya Tuhan Sang Sumber damai sejahtera itu hadir di dalam diri kita, tinggal di dalam diri kita. Maka itu menjadi sebuah kekuatan yang semestinya menggerakkan kita untuk bangkit juga. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan menghendaki agar damai sejahtera itu membuat hidup kita bahagia. Kebahagiaan dalam hidup bisa membantu kita untuk berbuat yang lebih positif. Bagaimana caranya sekarang? Warta Paskah memberitakan bahwa Yesus meminta para murid untuk kembali ke Galilea. Galilea adalah tempat di mana mereka bertemu pertama kali dengan Yesus. Sebuah perjumpaan yang seolah menjadi cinta di pandangan yang pertama, yang membuat mereka terpesona hingga akhirnya memutuskan untuk, "Ya Tuhan, aku mau mengikutimu kemanapun kau pergi." Seolah perkataan Yesus yang mengingatkan bahwa serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk membaringkan kepalanya. Tidak menjadi kendala bagi mereka untuk tetap mau mengikuti Yesus. Mari kita temukan Galilea kita saat kita pertama secara personal bertemu dengan Yesus. Saat kita merasakan sebuah tarikan cinta yang begitu besar
Sehingga kita pun mau memutuskan, Tuhan, aku mau mengikutimu. Saudara-saudaraku yang terkasih, semoga dengan menemukan Galilea kita masing-masing, kita semakin terarah bahwa janji Tuhan pada kita hidup kekal bukanlah omong kosong. Kita akan semakin bisa melihat bahwa damai sejahtera Tuhan sekalipun tidak berarti menghilangkan semua persoalan yang ada, karena persoalan itu ada, namun tidak akan bisa menghentikan kita untuk menghadapi dan berani bangkit. Maka selamat Paskah. Yakinlah bahwa Anda adalah orang-orang yang diberkati, bahwa Anda adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menerima damai sejahtera, bahwa Anda adalah orang-orang yang diberi janji oleh Tuhan untuk hidup kekal. Tuhan memberkati. Salam.